ini saya akan menyampaikan materi tentang pertunjukan musik. Pengertian pertunjukan musik sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah pertunjukan berarti sesuatu yang dipertunjukkan atau tontonan, bioskop, wayang, dan sebagainya, atau juga pameran. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Karena musik memiliki jiwa, hati, pikiran, dan kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia, pertunjukan musik sebagai salah satu budaya dari manusia yang lahir dari perasaan dan hasil ungkapan yang berbentuk ucapan. Musik dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan sehingga seseorang akan hanyut oleh alunan suara musik. Penyajian pertunjukan musik dalam waktu yang tepat dapat menimbulkan daya tarik terhadap musik sehingga dapat menimbulkan kepuasan batin yang luar biasa, perasaan senang dan gembira. Bentuk penyajian pertunjukan musik vokal, yaitu jenis karya musik yang hanya menampilkan suara manusia saja. Penyajian musik vokal melambangkan kedamaian, keanggunan, dan kemegahan. Penyajian musik vokal yaitu solo. Bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi. Duet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh dua orang penyanyi yang biasanya menggunakan dua melodi suara yang berbeda. Trio adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh tiga orang penyanyi yang masing-masing suara atau melodinya berbeda satu dengan lainnya. Quartet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 4 orang penyanyi yang melodinya berbeda. Adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit 4 orang yang dengan harmoni 4 suara dengan diiringi oleh alat musik pengiring. Alat musik pengiring tersebut dapat berupa piano maupun gitar. Paduan suara adalah bentuk terbesar dari penyajian musik vokal karena dapat dilakukan oleh minimal 15 orang yang biasanya dibagi menjadi 4 suara. Instrumental, bentuk penyajian karya musik yang menggunakan instrumen atau alat musik saja. Bentuk penyajian musik instrumental melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi. Bentuk penyajian musik instrumental dapat berupa 1. Solo, yaitu bentuk penyajian musik yang hanya menggunakan satu alat musik saja. 2. Duet, yaitu bentuk penyajian yang menggunakan dua alat musik yang berbeda. 3. Trio, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 3 alat musik yang berbeda. 4. Quartet, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 4 alat musik yang berbeda. 5. Orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Campuran adalah bentuk penyajian musik yang menggabungkan antara vokal dengan instrumental. Bentuk penyajian ini melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi. Adapun bentuk penyajiannya dapat berupa band, orkestra, ensemble. Unsur pertunjukan musik. Unsur-unsur pergelaran musik meliputi 1. Materi sajian. Materi sajian adalah bentuk karya seni karawitan yang akan disajikan dengan maksud dan tujuan pergelaran. Karena baik buruknya suatu materi sajian tergantung pada tujuan penyelenggara pergelaran. Maksud dan tujuan suatu pergelaran itu banyak sekali baik dalam pergelaran kecil maupun dalam pergelaran besar. Pemain. Pemain adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan seni, baik sebagai juru sekar, juru gendang, maupun yang memainkan suatu pemeran seorang tokoh yang dimaksud dalam suatu materi sajian. Pergelaran pemain adalah merupakan unsur terpenting dalam pergelaran karena materi sajian pergelaran dalam hal ini secara langsung dipertontonkan oleh seorang pemain. Kesuksesan serta keberhasilan suatu pergelaran tergantung pula kepada pemain. Oleh karena itu, seorang pemain harus benar-benar siap pentas. Dalam arti siap segala-galanya, baik mentalitas maupun penguasaan materi sajian. Sehingga dapat bermain dengan sempurna serta dapat memberikan suatu kepuasan kepada penonton.
merupakan unsur pendukung yang tidak boleh dianggap enteng dalam suatu pergelaran. Karena unsur sarana sangat berpengaruh banyak terhadap kesuksesan dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pada suatu pergelaran. Unsur sarana meliputi tempat pergelaran dan hal yang digunakan dalam pergelaran seperti dekorasi, pentas, tata cahaya, sound system, tata rias, tata busana, dan lain-lainnya. 4. Penonton. Menonton suatu pergelaran karawitan adalah merupakan sebagian dari kebutuhan hidup yang menyenangkan. Jadi dengan menonton pergelaran karawitan, orang dapat melepaskan diri sejenak dari kejenuhan dan kejemuan sehari-hari. Kepuasan yang didapat akan melahirkan kebahagiaan bagi penonton, karena itu penonton menginginkan materi sajian yang menyenangkan. Apabila sajian pergelaran itu tidak memuaskan, hal ini dapat menimbulkan kecewaan bagi penonton. Kadang-kadang penonton dengan spontanitas melontarkan tanggapannya baik kekagumannya maupun kekecewaannya karena tidak puas. Dengan demikian, penonton adalah merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu pergelaran. Unsur-unsur dalam pertunjukan musik dibedakan menjadi 4 kelompok. Petugas di belakang panggung. Bidang-bidang pekerjaan di belakang panggung meliputi penataan panggung, penataan busana, penataan cahaya, penataan suara, pengurusan peralatan, dan perlengkapan panggung. Seniman pelaku atau penyanyi. Dalam pertunjukan musik, para seniman penyaji terdiri dari konduktor, concertmaster, anggota pemain musik, dan leader. Petugas gedung dan pelayanan penonton. Sebuah pertunjukan hanya dapat terjadi jika dihadiri penonton, dan dalam pertunjukan profesional, penonton menyaksikan pertunjukan dengan membeli tiket atau tanda masuk. Seksi-seksi. Seksi-seksi kecil lainnya yang terlibat dalam pertunjukan musik diantaranya musik direktur, sekretaris, publikasi dan humas, bendahara, MC, seksi perlengkapan, tim kostum dan make up, seksi dokumentasi, seksi keamanan, dan seksi konsumsi. Maksud dan tujuan. Baik tidaknya suatu pergelaran dapat diukur dengan melihat bagaimana respon dan tanggapan serta perhatian penonton selama pergelaran itu berlangsung. Kadang-kadang ada suatu pergelaran yang ditinggalkan oleh penonton. Ini menandakan bahwa pergelaran itu tidak dapat berkomunikasi dengan penontonnya. Maksud dan tujuan pergelaran diantaranya adalah untuk hiburan dalam acara tertentu, untuk menghibur masyarakat, untuk apresiasi, untuk ucapan khusus, untuk komersial, supaya kesenian tidak hilang, supaya kesenian dilestarikan. Agar pertunjukan dapat dilaksanakan dengan baik, maka persiapan yang dilakukan harus matang. Adapun langkah-langkah persiapan dalam penyelenggaraan pergelaran. 1. Perorganisasian pergelaran. Maksudnya adalah dalam sebuah pergelaran adalah perorganisasiannya, dalam kata lain kepengurusan kepanitiaan. Karena itu merupakan sarana komunikasi untuk mengatur dan mengarahkan semua potensi demi mencapai tujuan atau sarana pergelaran. 2. Menentukan tema, sasaran, materi, sajian, serta artis. Dalam suatu pergelaran kita harus menentukan tema dan sasaran atau tujuan serta materi sajian. Untuk menentukan tema, kita harus menentukan tujuan dan sasaran terlebih dahulu. Apabila sasaran dan tema telah ditentukan, maka kita dapat menyusun materi sajian yang akan ditampilkan. 3. Pelaksanaan latihan. Dalam pelaksanaan latihan sangat diutamakan rasa tanggung jawab, sungguh-sungguh, serius, dan tepat waktu. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dan kesuksesan penyelenggaraan pergelaran. 4. Evaluasi latihan. Bertujuan untuk mengukur kesiapan dalam pergelaran. Apabila belum siap pentas, maka kita dapat mengintensifkan latihan dengan menambah waktu latihan. Menyiapkan sarana pergelaran. Agar penyelenggara pergelaran dapat terlaksanakan dengan baik, maka sarana yang perlu dicek terlebih dahulu. 6. Gladi resik adalah latihan terakhir yang biasanya dilaksanakan di tempat pergelaran.
seolah-olah benar-benar sedang melaksanakan pergelaran. Hal ini bertujuan agar pemain dapat menguasai pentas. 7. Melaksanakan penggelaran. Sesuai langkah-langkah dalam penggelaran, kita terlebih dahulu harus menyusun kepengurusan penggelaran dan harus melaksanakan tugas. 8. Ketua pelaksanaan bertugas untuk mengatur segala hal dalam penyelenggaraan pergelaran, mampu berkomunikasi dan bekerjasama antara kepala sekolah maupun siswa, dan juga memiliki sifat kepemimpinan. 9. Wakil ketua bertugas untuk mendampingi ketua atau menggantikan ketua bila ketua berhalangan dan memberikan dorongan untuk memperlancar kegiatan. 10. Sekretaris bertugas untuk mencatat notula semua kegiatan kepengurusan selama penyelenggaraan pergelaran dan juga membuat laporan kegiatan sebelum dan setelah penyelenggaraan pergelaran. 11. Bendahara bertugas sebagai penerima penyimpan dana yang termasuk dalam pembiayaan pergelaran dan bertanggung jawab atas penggunaan keuangan. 12. Seksi sarana dan prasarana bertugas untuk mengurus dan melayani serta mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dalam pergelaran. 13. Seksi latihan bertugas untuk menanggung jawab dalam latihan, menyusun jadwal latihan serta mengevaluasi setiap latihan. 14. Seksi konsumsi bertugas untuk memberikan konsumsi selama pergelaran bagi panitia, para undangan, dan para pemain.